Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Berdasarkan arah getarnya, gelombang terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Jika arah getarnya vertikal, maka arah rambatnya horizontal. Perhatikan komponen-komponen gelombang transversal berikut ini. Jika ada titik A, B, C, D, dan E, maka A, B, C adalah lembah gelombang. Kemudian dari C, D ke E itu adalah bukit gelombang. Satu lembah dan satu bukit kita sebut sebagai satu gelombang. Panjang satu gelombang kita sebut sebagai panjang gelombang atau dilambangkan dengan lambda. Jadi setiap satu gelombang harus terdiri dari satu lembah dan satu bukit gelombang. Kemudian jenis gelombang yang berikutnya adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya berimpit dengan arah getarnya. Jadi baik arah getar maupun arah rambat sama-sama horizontal atau sama-sama vertikal. Gelombang longitudinal tersusun atas rapatan-rapatan dan renggangan-renggangan yang tersusun berselang-seling. Mari kita perhatikan komponen-komponen gelombang longitudinal berikut ini. Rapatan akan selalu bersebelahan dengan regangan. Begitu terus selang-seling ya. Nah, setiap satu gelombang harus tersusun atas satu rapatan dan satu regangan. Jadi, satu rapatan dan satu regangan itu adalah satu gelombang. Jumlah panjang satu rapatan dan satu regangan itu kita sebut panjang gelombang atau lambda. Ada pula pembagian jenis-jenis gelombang berdasarkan medium perambatannya. Yang pertama, gelombang mekanik, yaitu gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium. Misalnya, gelombang pada air dan gelombang bunyi. Ada pula gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium perambatan. Misalnya adalah gelombang cahaya. Cahaya tidak memerlukan medium untuk perambatannya, sehingga disebut gelombang elektromagnetik. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang atau kecepatan rambat gelombang bisa dirumuskan dengan V sama dengan lambda dibagi T, di mana V itu adalah F atau frekuensi dikali dengan lambda. V adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per second, lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter, T adalah periode, satuannya second, dan F adalah frekuensi yang satuannya adalah hertz. Nah, berikutnya kita akan mempelajari mengenai bunyi. Sebenarnya apa sih definisi dari bunyi? Bunyi adalah suara yang dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Bunyi merambat melalui udara menuju ke telinga. Ada beberapa jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang pertama, bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu, contohnya adalah anjing dan gajah. Jenis bunyi yang berikutnya adalah bunyi audiosonik. Bunyi ini memiliki frekuensi 20-20.000 Hz. Nah, bunyi audiosonik inilah yang dapat didengar oleh telinga manusia. Lalu jenis bunyi yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik ini memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Nah, suara ini hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu, contohnya kelelawar dan lumba-lumba. Kelelawar dan lumba-lumba juga dapat memantulkan suara ultrasonik untuk mengetahui keadaan lingkungan di sekitarnya. Kemampuan tersebut kita sebut dengan ekolokasi. Nah, berikut ini adalah proses terdengarnya bunyi oleh telinga kita. Diawali dengan benda yang bergetar. Contoh sederhananya adalah besi yang bergetar akan menggerakkan molekul udara, sehingga menimbulkan gelombang yang kemudian gelombang tersebut akan ditangkap oleh telinga kita. Molekul-molekul udara yang saling bertumbukan akan menimbulkan rapatan dan renggangan yang kita sebut sebagai getaran. Getaran tersebut akan terus merambat di udara hingga telinga. Itulah sebabnya mengapa daun telinga kita berbentuk lebar dan tipis agar mudah menangkap getaran yang datang. Getaran tersebut kemudian akan bergerak di sepanjang saluran telinga hingga sampai di membran timpani atau gendang telinga.
Ketika sampai di selaput tipis membran timpani atau gendang telinga, membran tipis tersebut akan memperbesar getaran, lalu mengantarkan ke tulang-tulang pendengaran dan koklea. Ketika tiba di koklea, getaran akan diubah menjadi impuls dan diantarkan ke otak.